atau berbuat baik pada orang yang baik pada kita itu biasa, ya enggak? Orang berbuat baik pada kita berbuat baik pada dia, ya biasa. Orang tua baik banget sama kita sayang sama orang tua kita, berbakti karena kita sayang sama mereka, karena mereka baik pada kita, itu biasa. Tapi orang tua, tua yang zalim, orang tua yang jahat, lalu di akhir hidup, lalu di akhir-akhir kita berbakti padanya, itu nggak mudah loh. Sampai si ibu ini mengatakan sambil nangis, nggak mudah rasanya berbakti pada orang yang pernah nyakitin saya banget dulu waktu saya kecil gitu ya. Kemarin, beberapa bulan lalu, ada seorang ibu bercerita pada Uma begini, sambil menangis. Ujian saya besar, kata beliau, bahwa ibu saya sekarang demensia. Demensia itu udah nggak ingat lagi ya, nggak ingat apa-apa gitu, sering kabur gitu. Demensia, ibu saya sudah tua renta dan saya menjaga ya, saya menjaga ibu saya yang tua itu. Tapi masalahnya berat bagi saya karena saya tidak bisa memaafkan kesalahan ibu saya. Karena dari kecil beliau mendidik saya dengan sangat keras. Dan saya benci pada ibu saya. Tapi saya berjuang untuk merawatnya sekarang karena anak lain nggak mau merawat, katanya begitu. Bayangin teman-teman semua, susah loh. Kalau kita ngerawat atau berbuat baik pada orang yang baik pada kita itu biasa, ya nggak? Orang berbuat baik pada kita berbuat baik pada dia, ya biasa. Orang tua baik banget sama kita sayang sama orang tua kita, berbakti karena kita sayang sama mereka, karena mereka baik pada kita, itu biasa. Tapi orang tua, tua yang zalim, orang tua yang jahat, lalu di akhir hidup, lalu di akhir-akhir kita berbakti padanya, itu nggak mudah loh. Sampai si ibu ini mengatakan sambil nangis, nggak mudah rasanya berbakti pada orang yang pernah nyakitin saya banget dulu waktu saya kecil gitu ya, punya masa kecil yang nggak enak gitu. Artinya apa? Orang ini pahalanya lebih dahsyat, lebih besar. Selain dia mengabdi pada orang tua, dia mampu memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada dirinya. Jadi ciri orang bertakwa itu adalah mampu memaafkan siapapun itu. Ayah, ibu, kakek, adik, teman, saudara, siapapun yang nyakitin, maka ciri orang bertakwa adalah mampu untuk memaafkan kesalahan orang itu. Capek loh teman-teman semua kalau kita ini marah, dendam, benci, capek. Ininya capek, hatinya capek. Jadi kita maafin orang juga untuk diri kita sendiri supaya kita bisa berdamai dengan keadaan, supaya kita bisa lebih tenang dalam kehidupan ini. Oke. Termasuk ciri-ciri orang bertakwa itu adalah berlaku adil. Apa maksudnya? Teman-teman lihat surah Al-Maidah ayat 8. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, kebencianmu terhadap seseorang, kebencianmu terhadap siapapun itu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Artinya apa? Artinya adil ketika engkau lagi marah, ketika engkau membenci seseorang, ketika engkau tak suka pada seseorang, jangan berbuat zalim kepadanya. Maksudnya itu. Jangan karena kebencianmu membuat engkau zalim kepadanya. Jadi nggak ada tuh orang-orang beriman yang jahat lisannya. Nggak ada. Di sosmed itu coba lihat. Banyak sekali orang-orang yang ngata-ngatain orang lain. Asal nyebut gitu, asbun, asal bunyi. Nggak tahu dampak dari perkataan dia bisa nyakitin orang gitu ya. Jadi jangan dolim sama orang dengan lisan kamu itu. Sebagaimana kamu nggak mau disakitin, jangan sakitin orang gitu ya. Kemarin emang nggak sengaja lihat satu video, karena kan kalau kita lagi scroll sosial media tiba-tiba suka keluar kan, itu ada yang Uma lihat videonya Ricis ya. Ada yang ngata-ngatain Moana gitu, anak kecil gitu. Terus kata Ricis gini, kalau kamu ngatain saya nggak apa-apa, tapi kalau ngatain anak saya jangan gitu. Terus Moananya bilang, memangnya Moana jahat ya gitu. Ada video kayak gitu ya, anak kecil bilang begitu. Pas Uma lihat itu, ya sedih juga sih, maksudnya anak kecil tuh dikata-katain jangan kayak gitu gitu. Jangan jangan kita bermudah-mudah dalam lisan yang menyakiti orang lain. nggak nggak begitu perilaku orang-orang yang bertakwa gitu ya teman-teman semua ya. Intinya kita jaga lisan kita untuk kalau nggak suka jangan jangan keluarin lisan kita ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia berkata-kata baik atau dia diam. Dan berikutnya, eh, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Persiapan untuk menuju bulan suci Ramadan, gunakan waktu sebaik-baiknya. Teman-teman cuma punya waktu 24 jam. Teman-teman bagi waktu. Ini waktu saya kerja, ini waktu saya belajar, ini waktu saya tidur. Tidurnya diwaktuin, jangan bablas. Ini waktu saya baca Quran, ini waktu saya tarawih, ini waktu saya gitu. Jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, manage waktu dengan sebaik-baiknya. Apa kata Rasulullah? Kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya baginya. Termasuk manajemen waktu, tadi mau bilang, bukber itu hati-hati teman-teman semua. Bukber itu misalnya buka jam 6 ya.
Udah datang ke mall dari jam 4 tuh. Ntar bablas tuh nggak sholat tarawih di masjid misalnya. Karena kan nanti pulangnya malam lagi. Udah habis waktunya berjam-jam. Dan itu dilakukan sering. Nah itu bahaya. Jangan sering. Kalau sesekali nggak apa-apa. Tapi jangan sering. Karena nanti kita kehilangan waktu-waktu utama. Apalagi di 10 malam terakhir. Semua orang sibuk etikaf di dalam masjid. Nah engkau sibuk dengan terlalu banyak kesana kemari. Ya. Kemudian yang terakhir, persiapan untuk menuju bulan suci Ramadan, berdoa agar amalan-amalanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada nih orang-orang yang udah ibadah puluhan tahun, ternyata nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nggak benar dalam tata cara pelaksanaannya, nggak benar dengan niatnya. Jadi nggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Makanya orang-orang soleh itu takut amalannya nggak diterima, takut. Teman-teman tahu sebuah hadis yang menerangkan di hari kiamat nanti ada jenis orang yang dia berkata, ya Allah selama di dunia saya ini mati syahid ya Allah membela agamamu. Kata Allah, engkau bohong. Engkau bohong. Engkau itu mati syahid supaya engkau dipuji-puji. Bukan karena aku, tapi karena manusia. Maka orang yang katanya mati syahid justru diseret ke nerakanya Allah. Ya Allah, kata orang kedua, saya ini banyak sedekah. Kata Allah, bohong. Kau sedekah itu bukan lillah. Sedekah supaya engkau dipuji-puji manusia, supaya orang salam tanganmu, supaya engkau mendapatkan penghormatan, bukan karena aku. Maka Allah masukkan dia ke neraka Allah. Orang ketiga, ya Allah, aku belajar Quran, ngafalin Quran, belajar agama. Kata Allah, bohong. Kau belajar Quran, ngafalin Quran ini bukan karena aku. Supaya engkau mendapatkan kedudukan di mata manusia, supaya engkau mendapatkan keuntungan dunia. Jadi Allah seret orang yang ngaku-ngaku ngafal Quran, orang yang ngaku-ngaku belajar agama ini menuju ke nerakanya Allah SWT. Jadi doa kepada Allah agar amal-amal yang kita lakukan, sujud kita, rukuk kita, Quran kita ya Allah, dakwah kita ya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut kepadamu di waktu aku sendirian maupun di hadapan orang lain. Dan aku minta kepadamu ucapan yang benar dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Dan aku minta kepadamu kesederhanaan hidup baik di waktu miskin maupun di waktu kaya. Jadi minta sama Allah, ya Allah, hadirkanlah rasa takut di hatiku, ya Allah, ketika aku dalam kesendirian maupun aku dalam keramaian. Minta sama Allah SWT seperti itu. Begitu ya teman-teman semua, Alhamdulillah. Sudah selesai pembicaraan kita pada hari ini. Uma berharap apa-apa yang Uma sampaikan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Minta sama Allah kekuatan untuk teman-teman mudah dalam menghafal. Minta sama Allah kekuatan untuk teman-teman sabar dalam menuntut ilmu. Minta agar Allah SWT memberikan teman-teman tekad yang kuat untuk bisa menyelesaikan ilmu satu demi satu. Gak ada ilmu yang bisa diraih secara instan, gak ada. Semua dengan susah payah, dengan tetesan air mata. Teman-teman nih, penghafal Quran. Orang luar cuma ngeliat kalian pas wisuda. Dan mereka cuma bilang, hebat ya, keren, Masya Allah. Tapi yang tahu tentang perjuangan beratnya, ngafalin Quran itu, kalian yang merasakan. Dan proses perjuangan itu adalah proses yang sangat indah. Dan akan kalian rindukan satu hari nanti. Proses bersama dengan Quran itu akan kalian rindukan satu hari nanti. Kalau kalian jauh dari Quran, kalau kalian sudah hidup di mana-mana ya dengan lingkungan umum sana, kalian jauh dari Quran, kalian rindu dengan keadaan seperti ini yang senantiasa istiqomah bersama Quran. Jadi ketika teman-teman punya waktu yang kondusif, punya tempat yang kondusif untuk bersama dengan Quran, uh, pakai waktunya untuk bersama dengan Quran. Terima kasih untuk hari ini. Uma sudahi dulu. Uma serahkan kepada moderator. Insya Allah kita ketemu di hari Jumat depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Uma atas ilmunya, Masya Allah. Uma mohon izin, apakah ada pertanyaan yang akan dijawab? Coba Uma pilih dulu. Sebentar ya. Uma pilih sebentar ya. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Dari At-Tahiyah. At-Tahiyah. Assalamualaikum, Uma mau bertanya. Terkadang kita udah punya target untuk khatam Quran. Tapi dalam seminggu itu semangat banget. Setelah itu berasa banget malesnya dan Oke, jadi tadi seorang teman bertanya, Atahiyah namanya, beliau bertanya, udah punya target nih, mau khatam banyak di bulan suci Ramadan, tapi di awalnya aja semangat. Kemudian setelah itu nggak semangat. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama doa sama Allah, pasti itu. Doa itu dilakukan loh untuk murid atau untuk guru yang ngajar, ya siapapun minta sama Allah untuk dikasih semangat. Umum cerita sama teman-teman semua.
Kan orang tanya ya, kok semangat belajar terus? Enggak, kok pernah malas belajar? Belajar tuh pernah kok, malas banget pernah gitu. Oleh karena itu, minta terus sama Allah. Ya Allah kasih saya semangat ya Allah untuk bisa terus menuntut ilmu sampai akhir. Jadi salah satu doa yang selalu memanjatkan kepada Allah agar agar Allah memberikan semangat untuk bisa terus belajar. Karena yang kasih kekuatan tadi Allah. Pertama, minta sama Allah. Kedua, kenapa engkau tiba-tiba ngedrop dan malas untuk melanjutkan targetmu? Karena nggak punya saingan, nggak punya partner. Beramal soleh itu nggak bisa sendirian, harus ada partner, harus ada saingan tanda kutip. Kamu udah jus berapa hari ini? Oh, udah masuk 5 jus. Aduh, aku ketinggalan. Kamu udah khatam berapa nih di hari ini, di seminggu ini udah khatam 3 kali. Aduh, aku ketinggalan. Harus ada temennya, harus ada partnernya. Jadi cari partnernya, cari temennya. Uma cerita sedikit di Mesir ini, eh kami ini para pelajar ini itu dikasih teman partner sama dosen, teman partner setoran, wajib harus ada. Jadi di satu kelas dosennya dosennya memilih Oki pasangannya sama si ini, si Fulana pasangannya sama si Fulana. Harus ada teman satu orang minimal. Jadi kalau nggak punya teman itu gabung. Kan sekarang banyak tuh grup-grup di WhatsApp ya, yang harus setoran 1 juz dalam 1 hari. Terus kita laporan kalau kita sudah sudah setoran. Atau teman-teman punya majelis-majelis Quran, punya pokoknya atau guru. Nah, Umar mau ngasih masukan. Di Masukan Hufaz ini punya program namanya Bilmas, bimbingan luar maskan. Satu kali pertemuan Zoom itu 45 menit. Satu orang satu guru. Itu pun salah satu cara untuk teman-teman istiqamah bersama Quran. Ya, kalau teman-teman mau bersama guru, Uma pribadi, Uma senang belajarnya sama guru tiap hari gitu. Jadi kalau Uma pribadi tiap hari guru datang ke sini 3 jam Uma Quran bersama dengan guru, sisanya Uma sendiri. Karena dengan guru otomatis dipaksa untuk akhirnya sesuai target gitu. Jadi pertama harus doa, kedua harus punya teman atau punya guru atau punya partner supaya teman-teman gak lemah. Teman-teman bersaing dengan mereka. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kan? Berlomba-lomba bersaing dalam kebaikan. Juz berapa, udah khatam berapa kali? Karena kamu sendiri, makanya kamu jadi males. Karena kamu ngeliatnya orang di bawah kamu, mereka aja nggak baca Quran, mereka nonton TV, mereka jalan-jalan ke mall, kamu ngeliatnya orang di bawah kamu. Kamu lihat nih para penghafal Quran di sini, 250 orang di sini nih. Coba lihat. Atau datang sekali-kali ke pesantren Quran atau kemana gitu. Kita ngerasa diri kita sangat rendah karena kita kayak apa ya, males-malesan gitu. Nah, harus punya lingkungan Quran, harus punya teman Quran untuk membuat kita semangat gitu ya. Jadi dan harus disiplin, disiplin. Teman-teman kan tadi Uma bilang kalau mau hatam berapa kali dalam 1 bulan berarti 1 hari harus baca misalnya 5 juz. Ya berarti 5 juz. Kalau teman-teman lima juz itu harus 1 hari, nggak boleh enggak. Karena kalau besok teman-teman harus rapel misalnya. Harus kayak gitu. Jadi harus disiplin dengan target yang kita buat sendiri. Pertanyaan kedua yang ingin Uma jawab, Uma cari dulu pertanyaannya sebentar. eh Bagaimana cara mengingatkan orang tua piah? Bagaimana cara mengingatkan orang tua yang jauh dari sholat dan puasa karena kurang tepat dalam menasihati? Oke, teman-teman, eh dakwah itu adalah sesuatu yang menyentuh hati dan menggerakkan hati seseorang. Kalau Allah SWT ingatkan, jangan berlaku keras, jangan berlaku kasar. Nanti orang-orang akan pergi menjauh daripada dirimu. Allah menasihati Nabi Musa waktu lagi dakwah sama Fir'aun. Qaulal layyina. Bicara yang baik-baik aja. Yang lembut-lembut sama Fir'aun. Ayah ibumu bukan Fir'aun. Teman-temanmu bukan Fir'aun. Kenapa kamu kasar dalam menasihati orang? Kenapa kamu menyindir orang? Ada orang nasihatin orang tapi nyindir maksudnya. Ada orang nasihatin orang tapi mengolok-olok. Ada orang menasihatin orang tapi buat orang jadi jauh. Gimana bisa begitu? Allah ingatkan kalau nasihatin orang, kalau layina, bicaranya yang baik, yang lembut, yang menembus hati setiap orang, yang membuat orang itu tergerak. Allah katakan kalau lagi dakwah jangan keras, jangan kasar. Nanti orang pergi dan lari menjauh daripada dirimu. Jadi, pertama kalau teman-teman ingin mengingatkan orang lain, teman-teman doa dulu. Karena yang menggerakkan lisan teman-teman adalah Allah SWT. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Itu doa yang teman-teman harus ucapkan ketika teman-teman nasihatin orang tua, nasihatin anak, nasihatin adik, nasihatin murid dan sebagainya. Doa sama Allah. Kedua, minta sama Allah agar Allah kasih petunjuk kepada kita dan petunjuk kepadanya. Kemudian berikutnya, Uma mau cerita sedikit ya teman-teman semua. Kesalahan Uma dalam berdakwah nih.
pada orang tua. Jadi jangan dilakukan ini. Kadang-kadang kita ini baru belajar agama sok-sokan ya. Nasihatin dengan ayat, dengan dalil. Nggak semua kok harus pakai dalil pada saat pertemuan pertama tuh nggak semua orang gitu. Uma mau cerita sedikit sebagai penutup pada hari ini. Uma dulu pengen sekali menikah tuh di usia 20 tahun. Ya, tapi ayah Uma tidak mengizinkan. Ayah Uma mengatakan harus lulus kuliah S1 dulu baru boleh nikah. Lalu Uma dengan kesokan Uma yang baru belajar agama ini, Uma bilang begini, Papa tahu nggak kata Allah Subhanahu wa taala, keluar tuh dalilnya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena zina itu perbuatan yang keji, jalan yang buruk. Kemudian Umar katakan, Papa tahu nggak hadis Nabi? Ya, Umar mengatakan hadis Nabi yang mengatakan kalau ada laki-laki yang datang meminangmu, ya harus dinikahin kalau nggak terjadi fitnah yang sangat besar dan dalil-dalil lainnya. Ternyata perkataan itu menyakiti hati orang tua Umar. Ya, Uma dengan kesok pintaran yang baru belajar agama, yang baru ngafalin Quran, hadis dan sebagainya itu dengan dalil-dalil itu nggak tepat teman-teman semua. Jadi menasihati orang itu bukan berarti hari itu juga harus dalil, hari itu juga harus apa? Hari itu juga harus harus keluar ayat-ayat, nggak begitu cara menasihati seseorang. Lihat siapa siapa orang tersebut, siapa objek dakwah kita, dan sampaikan sesuai dengan bahasa yang bisa dipahami. Ingat, dakwah itu menyentuh hati seseorang, dakwah itu mengajak hati seseorang, dakwah itu nggak membuat orang takut atau membuat orang marah atau membuat orang tersinggung atau membuat orang lari, tidak. Jadi yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua, oh ya sama satu lagi ya, kemarin teman-teman baru cerita begini, aku ini baru ikut pengajian, tiba-tiba seseorang bilang begini, kamu masih sekolahin anak kamu di sekolah itu ya? Di sekolah itu tuh nggak bagus loh, karena sekolah itu masih mengajarkan musik-musik. Itu haram dan kamu harus keluarkan anakmu itu sekarang juga dari sekolah itu. Kemudian orang ini kaget, orang ini shock. Baru pertama kali datang pengajian, nggak kenal orang ini siapa, tiba-tiba mengatakan hal yang demikian. Atau ada lagi orang mengatakan, kamu kerja di bank ya, misalnya. Bank itu penuh dengan riba, kamu harus keluar sekarang juga, karena kamu nggak mungkin hidup memberikan anak istrimu makan dengan makan makanan yang haram, dengan harta yang haram. Di pertemuan pertama langsung bilang begitu teman-teman semua. Nggak bisa, dakwah nggak bisa dengan cara seperti itu. Ada step by step yang dilakukan supaya orang nggak lari dari dakwah kita. Maka menasihati orang tua juga begitu. Bicara dengan santai selayaknya engkau seorang anak yang tidak menggurui orang tuamu gitu. Bicara dengan santai, tunjukkan perbuatan itu 1.000 kali atau berjuta-juta kali lebih baik daripada perkataan. Jadi tunjukkan ketika engkau sudah pakai jilbab, ketika engkau sudah berhijrah, ibadahmu lebih baik, kata-katamu lebih lembut, sehingga orang tua mengatakan, Masya Allah anakku baik, maka orang tua akan mengikut gitu. Kadang-kadang perbuatan itu lebih dahsyat dibandingkan dengan perkataanmu gitu ya. Atau um, cara-cara yang sekiranya membuat orang tua nggak tersinggung ya. Di antara yang lain, di antara semua 17 cabang Maskal Hufaz. Teman-teman semua, Uma mengingatkan terakhir. Teman-teman PDK yang beasiswa. Teman-teman terpilih dari ribuan orang. Ada 1.600 orang yang daftar ke Maskal Hufaz. Dipilih hanya 250 orang saja. Dibiayai oleh umat. Orang sedekah. Uma mau kasih pesan sedikit sebelum Uma selesai teman-teman semua. Siapa yang bayar kalian semua untuk kalian bisa sekolah gratis di Maskal Hufaz? Itu umat teman-teman semua. Umat dari mana? Ketika Umar Safari dakwah, teman-teman tahu ketika orang ceramah itu ada celengan-celengan surfak infak 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 dari uang itu untuk membiayai kalian belajar sampai kalian selesai hafalan Quran kalian, sampai kalian belajar agama. Maka amanah besar. Apakah mereka itu orang-orang kaya? Enggak, teman-teman semua. Apakah orang yang nyumbang untuk kalian bisa belajar itu orang-orang kaya, orang-orang berharta? Enggak. Mereka ada penjual kerupuk, mereka ada orang yang asisten rumah tangga, mereka kasih uang itu untuk kalian belajar. Dengan harapan, semoga dengan wasilah ini Allah izinkan anak-anak kami pun jadi penghafal Quran sama seperti mereka. Mereka mengagungkan kalian para penghafal Quran. Mereka menghormati kalian para penghafal Quran. Jadi ini amanah besar untuk kalian sungguh-sungguh belajar untuk menyelesaikan pembelajaran kalian dan kelak teman-teman yang beasiswa mengabdi lagi kepada umat, kembalikan lagi apa yang sudah diberikan umat yang begitu percaya kepada kalian, para penuntut ilmu, kembalikan lagi kepada umat dengan kembali berkhidmat untuk agama ini. Jadi, untuk teman-teman PDK Ikhwan MRBJ dan beberapa teman-teman lainnya, ya, ada beberapa, semua informasi Uma tahu, teman-teman semua ya, ada beberapa teman-teman lainnya, Uma minta dan nasihati Uma juga, ingat Uma juga, untuk kita amanah, uh, kita mau jadi orang yang lebih baik dan kita menjadi orang yang lebih bermanfaat insya Allah. Gak semua orang dikasih kesempatan untuk bisa belajar di Maskal Hufaz dengan tenang. Ya, jadi teman-teman belajar sungguh-sungguh, belajar baik-baik, minta sama Allah kekuatan untuk bisa sungguh-sungguh dalam belajarnya,
minta kekuatan sama Allah untuk bisa lebih tenang dalam mengontrol emosinya, minta sama Allah agar teman-teman gak ngerjain hal-hal yang gak ada manfaatnya. Yang kemarin sudahlah berlalu, yang kemarin kita menjadi orang yang lebih baik. Semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk jadi orang lebih baik. Gitu ya teman-teman semua ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah sungguh-sungguh. Terima kasih yang sudah bernangis-nangis dengan Qurannya. Terima kasih yang sudah penuh cinta. Kalian ingat orang tua kalian kan ketika kalian berada di sini? Ingat teman-teman di kampung kan? Umat di kampung kan yang nunggu kalian misalnya? Ingat bagaimana orang tua mengantarkan kalian? Sungguh-sungguh belajarnya. Kalian nggak diminta untuk kerja cari duit nggak kok. Kalian diminta untuk menuntut ilmu teman-teman semua. Jadi sungguh-sungguh belajarnya. Sungguh-sungguh untuk mensucikan diri selama setahun 2 tahun ini. Ya, teman-teman belajar sungguh-sungguh dan setelah itu teman-teman akan kembalikan ilmu itu kepada umat insya Allah. Yang berlalu, yang kemarin biarkan berlalu. Semua orang punya masa lalunya, semua orang punya ceritanya masing-masing. Sekarang teman-teman berjuang lagi untuk kembali dekat kepada Allah, apalagi sekarang sudah mau mulai dekat Ramadan insya Allah. Begitu ya. Terima kasih untuk semua kesungguhan kalian. Wahibbukum fillah. Terima kasih untuk seluruh donatur yang telah membersamai. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang senantiasa ditolong oleh Allah SWT insya Allah. Terima kasih. Sekian dari Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.